Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama eduklas.id di video pembelajaran kimia. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas aplikasi ya dari hidrokarbon, yaitu namanya minyak bumi. Mungkin teman-teman udah familiar juga ya dengan minyak bumi yang kalian udah dengar gitu dari SD, dan kalian juga pakai dalam kehidupan sehari-hari seperti bensin gitu. Pada video kali ini kita akan membahas 5 topik. Mulai dari proses pembentukannya, komposisi minyak bumi, proses pengolahannya, dan juga fraksi dan bensin. Kita mulai dulu dari pembentukan minyak bumi. Nah, jadi kan kalau misalnya teman-teman tahu gitu ya, minyak bumi kan terbentuk dari jasad kan, jasad hewan ya, dan tumbuhan gitu ya. Tapi gimana sih urutannya? Jadi kita bisa lihat nih, awalnya itu ada jasad dulu kan, jasad renik. Itu terkubur di dalam lumpur. Kemudian ini tuh diproses selama jutaan tahun. Ini biar lebih enak, saya gambarinnya pakai panah aja ya. Diproses selama jutaan tahun. Kemudian mengendap. Kemudian mengendap dari dasar laut. Setelah mengendap, dia itu menghasilkan bintik minyak dan gas. Kemudian, dia terakumulasi di batuan kedap. Jadi dia tersimpan di batuan kedap. Setelah itu, baru dia menjadi minyak bumi. Nah, minyak bumi ini kan kita tahu ya dari SD kalau misalnya dia itu dari jasad hewan, tumbuhan atau fosil-fosil organisme, makanya dia itu termasuk sumber daya alam tak terbarukan. Ini semua udah pada tahu dong kalau misalnya minyak bumi itu tak terbarukan. Makanya kan sekarang ilmuwan tuh lagi mencoba ya mencari gimana sih kita bisa mendapatkan bahan bakar dari energi yang terbarukan. Itu kan yang lagi digencarkan gitu sama pemerintah juga. Karena kenapa? Karena minyak bumi ini tak terbarukan. Jasad-jasad yang terkubur ini kalau misalnya mau menghasilkan minyak bumi ya harus tunggu jutaan tahun. Sedangkan kita kan gak punya mesin waktu gitu ya untuk mempercepat tahun. Gak ada, makanya kita lagi fokus ke energi yang terbarukan. Lalu kita akan membahas apa sih sebenarnya komposisi dari minyak bumi. Jadi di minyak bumi itu ada apa aja sih? Jadi minyak bumi itu definisinya itu sebenarnya campuran kompleks. Jadi campuran kompleks yang sebagian besarnya itu terdiri dari hidrokarbon. Hidrokarbonnya terutama alkali ya teman-teman. Dan sisanya bisa alkena, alkuna, dan yang lain-lain. Nah, karena ini kan kita tahu nih, minyak bumi itu terdiri dari hidrokarbon, ya. Nah, di bab sebelumnya saya sempat singgung nih, kalau misalnya C1 sampai C4 itu digunakan untuk gas dan yang lain-lain. Nah, makanya kita itu harus memisahkan. Jadi si hidrokarbon ini kan harus dipisahkan kan. Dipisahkan untuk berguna jadi misalnya jadi gas, jadi bensin gitu ya. Makanya kita masuk sekarang ke proses pengolahan minyak bumi ini nih. Jadi ada minyak mentah. Di sini kan banyak terkandung hidrokarbon kan. Ya, crude oil gitu. Nah, metode pemisahan minyak bumi ini tuh berdasarkan titik didih. Nah, jadi si crude oil minyak mentah ini kita panaskan, ya. Baru dibedakan dalam titik didih. Titik didih yang paling rendah kan yang 20 derajat Celcius nih ya. Jadi dia udah mulai menguap dulu nih. Jadi gas. Gas ini karbonnya 4. Nah, kemudian gitu. Jadi titik didih 40 itu jadi nafta, titik yang 70 ini jadi bensin. Nah, jadi proses pemisahannya melalui titik didih ini. Mungkin misalnya dalam
sekolah gitu ya, kalian harus hafalkan nih si gas, nafta, bensin ini. Jadi nanti biasanya dikasih gambar kayak gini, terus kalian harus tentukan ini tuh apa, ini tuh apa, ini tuh apa. Nah, jadi kalian hafalkan aja teman-teman. Yang paling bawah ini aspal. Biasanya sih kok saya patokannya dari gas ya. Gas, nafta, bensin, minyak tanah sampai ke bawah. Intinya apa? Intinya crude oil ini minyak mentah masih hidrokarbonnya bercampur semua, kita pisahkan dengan titik didihnya dengan cara dipanaskan. Jadi yang kepanasin duluan, yang titik didih lebih rendah duluan, otomatis dia kan menguap duluan kan, makanya gas. Oke, selanjutnya ini ada faksi minyak bumi. Sebenarnya ini kayak gini, cuma kita jadikan tabel gitu simbolnya ya. Ini tuh sebenarnya namanya faksi minyak bumi nih. Faksi minyak bumi. Faksi kan fraction gitu ya, sebagian gitu. Jadi ini adalah pengelompokan faksi minyak buminya, dan kalian harus hafalkan C1 sampai C4 ini gas, C5 sampai C7 ini ether petroleum, dan seterusnya. Kalau untuk titik didihnya saya kurang yakin kan harus hafalkan atau tidak, karena waktu dulu saya tidak usah dihafalkan. Tapi untuk jumlah atom minyak bumi ini urutannya itu wajib dihafalkan biasanya teman-teman. Dan manfaatnya juga kadang ditanya. Jadi kalian tinggal hafalkan ini aja ya teman-teman untuk minyak bumi. Kemudian lalu lanjut ke bensin. Nah, bensin ya tahu kan? Tuh, bensin gitu ya. Bensin ini adalah bahan bakar paling penting untuk kendaraan nih. Bensin ini kalau misalnya di faksi minyak bumi berarti di C5 sampai C10 ini ya. Nih. Nah, bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, bensin ini itu ada yang namanya mutu bensin. Mutu bensin itu apa nih? Lihat nih, kayak kalau misalnya kalian ke Pertamina gitu ya, saya sebut merek aja Pertamina, itu kan ada Pertamax, ada Pertamax Turbo, Pertalite, Premium. Nah, ini tuh apa sih bedanya? Bedanya ada mutunya, mutu bensinnya. Jadi mutu bensin itu berapa sih efektivitas si bensin itu supaya dia tidak terjadi knocking atau menimbulkan ketukan pada mesin yang bisa menyebabkan rusak mesinnya. Nah, si mutu bensin ini biasanya menggunakan namanya oktan. Nilai oktan nih, makanya di sini ada ya. Ini saya ambil infografis dari lembaga resmi juga ya teman-teman. Di sini makanya ada oktan. Nah, oktan itu apa sih? Oktan itu kan menggambarkan, nih saya tulis lagi ya. Oktan itu kan menggambarkan mutu bensin, tapi sebenarnya dia itu menjelaskan apa sih lebih detailnya. Nah, jadi oktan ini dalam bensin itu terdiri dari N-heptana dan juga iso-oktana. Nah, yang bagus adalah kalau iso-oktananya itu besar, supaya dia tidak terjadi knocking tadi. Dan oktan ini menggambarkan persenan si iso-oktananya. Misalnya di sini oktan 100 ya. Berarti di sini iso-oktananya itu 100%. Berarti ini sangat bagus nih yang Pertamax Racing ini. Kalau yang Pertamax Turbo, berarti iso-oktananya 98% nih. Ini kan nilai oktannya 98. Iso-oktananya 98% dan N-heptananya itu berarti 2% sisanya ya. Jadi pakai persenan ya teman-teman. Biasanya ditanya kalau misalnya oktan 90 itu iso-oktananya itu berapa, N-heptananya itu berapa gitu ya. Nah, jadi ini teman-teman yang membedakan Pertamax Racing, Pertamax Turbo, Pertamax, Pertalite, Premium gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi beli bensin, kalian paham gitu apa bedanya. Oke. Nah, sebenarnya dari bensin ini juga ada bahan-bahan tambahan. Bahan-bahan tambahannya itu apa? Yang pertama itu ada tetra ethyl lead.
Fungsinya apa? Fungsinya itu sebagai zat anti ketukan yang jauh lebih lembut gitu ya. Lalu menaikkan bilangan oktan dan juga menghasilkan oksida timbal bersama asap kendaraan. Kenapa? Karena rumusnya kan Pb C2H5 4. Tahu ini saya jangan kasih tanda kurung. Nah, rumusnya ini ya. Kemudian ada juga etilen bromida. Nah, rumusnya itu C2H5Bl gitu ya. Ini tuh apa? Mencegah oksida timbal dari TEL ini, dari teta etilit atau kita singkat TEL. Jadi kan si TEL ini kan menghasilkan oksida timbal ya bersama asap kendaraan. Nah, si etilen bromida ini yang mencegah supaya si PB-nya ini itu nggak keluar bersama asap kendaraan gitu. Karena kalau misalnya keluar itu malah jadi polutan. Baru yang terakhir ada yang green chemistry ini, yang sangat dikembangkan sekarang yaitu metil teta butil etol, panjang ya, atau disebut MTBE gitu ya. Nah, ini tuh zat anti ketukan yang lebih ramah lingkungan. Jadi kan kalau ini zat anti ketukannya kurang ramah lingkungan ya, karena bisa menghasilkan timbal oksida. Kalau MTBE ini baru zat anti ketukan yang lebih ramah lingkungan, teman-teman. Oke. Sekarang kita lanjut ke latihan soal. Nah, kita coba jawab soal dari soal yang pertama ya. Proses yang digunakan untuk memisahkan komponen-komponen penyusun minyak bumi adalah nih, yang ini ya. Nah, ini tuh namanya, lihat nih, distillation. Destilasi bertingkat. Kan soalnya kalau destilasi kan berarti di kelas 10 ya, destilasi adalah pemisahan berdasarkan titik didih. Kalau ini bertingkat, jadi namanya destilasi bertingkat. Berarti jawabannya yang A. Bensin super mempunyai bilangan oktan 98, berarti mengandung 98. 98 itu kan isooktananya ya. Jadi 98% isooktana, berarti sisanya berapa? 2%. 2% N heptana. Ingat ya teman-teman, ini harus isooktana dan harus N heptana. Jadi jawabannya yang A juga ya. 98% isooktan dan 2% N heptana. Berikutnya, di antara hasil penyulingan minyak bumi berikut, fraksi yang memiliki titik didih paling tinggi ada nafta, LPG, kerosin, solar, dan bensin. Mana sih yang titik didihnya yang paling tinggi? Balik lagi ke tabel ini. Yang titik didih paling tinggi berarti di sini ya. Ada lilin, minyak bakar gitu ya. Coba kita lihat. Nafta kan ke sini ya, di sini ya, nafta di sini. Kemudian LPG gas, berarti di atas sini. Kemudian kerosin lebih bawah lagi nih ternyata. Lalu ada solar itu lebih bawah lagi. Bensin di sini ya. Berarti yang paling tinggi adalah solar ya teman-teman. Ini ya, maaf saya pakai putih. Ini ya teman-teman, solar yang paling tinggi. Nah, jadi kesimpulan untuk video kali ini adalah minyak bumi gitu ya. Yang paling penting itu adalah sebenarnya si destilasi bertingkat itu, dan juga nilai oktan. Ini dua hal yang biasa ditanyakan gitu ya. Destilasi bertingkat itu berarti kan pemisahan dengan titik didih yang harus kalian hafalkan tuh gambarnya. Kalau nilai oktan itu terdiri dari isooktan atau isooktana dan N heptana. Nilai oktan ini menggambarkan si isooktannya ini. Jadi kalau misalnya nilai oktannya 70, berarti isooktananya 70%, sisanya 30% N heptananya. Gitu teman-teman untuk video minyak bumi kali ini. Semoga membantu kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.